Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk ujian praktek kalian membuat sebuah jaringan hotspot dari mikrotik mulai awal sampai akhir. Jadi Bapak nanti akan mereview kembali materi-materi yang dulu, bagaimana setting mulai awal sampai terakhir dengan full menggunakan HP Android. Sekarang prakteknya besok menggunakan HP. Jadi yang pertama-tama kalian nanti koneksikan wifi-nya dengan mikrotik yang akan Bapak kasihkan ke kalian masing-masing nanti. Di sini nanti ada beberapa mikrotik, ada 5. Ada mikrotik 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan bagiannya sendiri-sendiri. Ini saya hubungkan ke mikrotik 2. Kalau sudah dibuka mikrotiknya, nah ini mikrotik ini. Untuk alamat mikrotiknya sama username sama password saya berikan besok waktu ujian praktek ya, untuk waktu ujian. Ini saya koneksikan. Nah, seperti ini tampilannya. Untuk setting mikrotik itu sebelum setting hotspot, micmon dan lain-lain, pastikan mikrotiknya itu bisa terhubung ke internet, dan setiap peralatan yang terkoneksi dengan mikrotik kalian itu bisa digunakan untuk internetan. Setelah itu baru disetting hotspot, disetting micmonnya dan lain-lain. Nah, untuk setting supaya mikrotik itu bisa digunakan untuk internet, maka ada beberapa settingan dulu yang pernah Bapak ajarkan, yaitu yang pertama, supaya mikrotik bisa terhubung ke modem, berarti mikrotik itu harus mempunyai kelas yang sama dengan kelas IP address-nya modem. Jadi header yang terkoneksi dengan modem, entah itu header 1, header 2, atau header 3 sesuai yang kamu pasangkan di kabel, itu harus satu kelas dengan modem. Misalnya modemnya 192.168.1.1 kelasnya C, maka mikrotik kalian itu 192.168 1 titik berapa gitu ya. Kelasnya juga harus C. Dengan begitu maka mikrotik kalian bisa terhubung ke modem. Nah, setelah bisa terhubung ke modem, IP address-nya sudah betul, maka disetting yang namanya root. Nah, root itu diisikan gateway-nya. Gateway-nya yaitu IP address-nya modem yang diisikan. Dan yang ketiga itu DNS. DNS itu kita isikan DNS-nya Google 8888 supaya bisa digunakan untuk memanggil nama website google.com, facebook.com, dan lain-lain. Dan yang terakhir setting NAT-nya firewall. Jadi firewall NAT disetting. Kalau itu sudah tersetting, maka semua langkah ini sudah kamu kerjakan. HP yang kamu gunakan untuk nyeting mikrotik itu seharusnya sudah bisa digunakan untuk internetan. Kalau HP kalian memang sudah bisa digunakan untuk internetan, berarti sampai di sini langkah-langkah kalian sudah betul. Setelah itu lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu setting untuk DHCP servernya. DHCP server ini nanti disetting supaya router yang kalian pasangkan ke mikrotik itu nanti dapat IP address secara otomatis. Ya, oke. Untuk langkah-langkah mulai awal sampai akhir jadi gini. Yang pertama kita setting IP address-nya si mikrotik. Kebetulan ini yang saya pakai header 1 yang saya sambungkan ke modem. Berarti yang saya setting untuk IP address adalah header 1. Untuk yang ke hotspot itu saya pakai header 2. Jadi yang DHCP server nanti header 2. Okay. Untuk IP address-nya modem akan berbeda-beda. Jadi untuk hari ini yang saya contohkan itu 192.168.1.1. Kalau waktu ujian besok itu terserah saya nanti. Misalnya modemnya saya kasih 888.1 atau 100.100.100.1. Itu kalau harus nyetingnya itu harus sesuai dengan IP address-nya si modem. Jangan
kamu samakan dengan tutorial Bapak ini. Jadi IP addressnya modem itu bisa Bapak ganti-ganti sesuai waktu ujian besok ya. Nah sekarang untuk IP addressnya, karena ini IP address modemnya itu 192.168.1.1 dan ethernya yang saya pakai ether 1, maka yang perlu saya kerjakan yaitu klik tanda ini 3 garis di atas itu, pilih IP, pilih address plus ininya addressnya diganti misalkan 192.168.1.2, jangan 1 miliknya modem, jadi 1.2. Karena kelas C saya kasih 24 garis miringnya ya. Terus networknya biarkan interface yang bawah sendiri ini diklik, pilih yang ether 1 karena yang saya tancapkan ke modem itu ether 1. Oke, centang. Sudah. Boleh kalian setting, boleh kalian tes pakai ping, nggak usah dites juga nggak apa-apa. Kalau menurut saya nggak usah dites lagi, kalau supaya menghemat waktunya. Kalau sudah di break, sekarang kita setting, kalau sudah IP address kita setting route-nya. IP jadi IP routers ini, terus routers plus yang kamu klik itu ini gateway ya, bukan ini ya, yang gateway, yang gateway ini. Gateway-nya pakai miliknya modem 192.168.1.1. Saya ulangi lagi, waktu praktek besok tidak harus sama 1.1, tergantung Bapak bilangnya ngasih IP address modem ke kalian berapa ya. Ini IP addressnya modem gateway ini. Kalau Bapak bilang IP addressnya modem 100, 100, 100, 101, berarti gateway-nya itu juga 100, 100, 101. Oke. Nah, kalau sudah di OK, dicentang ini. Nah, route-nya sudah, sekarang DNS. Nah, kita setting DNS-nya yaitu IP. Seperti tadi IP DNS setting. Jangan lupa ini yang atas server. Nah, DNS-nya. Nah, ini gini ya. Kalau nggak muncul gini, kamu klik yang ini. Klik yang ini. Oke. Klik yang itu. Nanti kalau sudah diklik itu muncul gini. Nah, kalau sudah dimasukkan gini. 8888 oke, centang. Kalau sudah tinggal satu lagi setting, maka HP kalian nanti bisa digunakan untuk internetan. Yaitu klik lagi IP, di IP semuanya di IP ini. Firewall, NAT, plus cari ini chainnya SRC NAT ya, jangan dirubah, sudah betul. Cari out interface ini, out interface, pilih yang ether 1. Jadi kalau ether 1 ini nggak muncul ya, coba gini. Kalau nggak muncul seperti ini, maka kamu klik tanda panah ini, ya, tanda panah itu diklik. Nah, gini. Nanti kalau sudah muncul gini, kamu klik yang ini, tanda panah bawahnya ini. Sini, pilih yang ether 1, oke. Terus pilih yang di atas ini, pilih action ya, pilih yang action. Nah, terus yang ini action ini, kamu klik, pilih yang masquerade. Ini oke, centang. Sudah. Kalau sudah, coba di wifi-nya ini dilupakan dulu.
dilupakan dulu, lupakan jaringan, terus disambungkan lagi mikrotik 2. Harusnya ini sudah terhubung dan ini bisa digunakan untuk internetan harusnya. Ya, bisa digunakan untuk internetan seperti ini. Oke. Jadi itu setting mikrotiknya. Untuk setting DHCP servernya kita buka lagi mikrotiknya. Nah, untuk setting DHCP server itu kita harus ngasih IP address dari si mikrotik dulu. Jadi routernya atau wifi voucherannya itu kamu tancapkan di header berapa. Kalau misalnya kamu taruh di header 2 berarti yang kita setting IP addressnya header 2. Kalau yang kamu tancapkan di header 3 maka yang disetting header 3. Ini saya coba untuk setting header 4. Jadi routernya nanti saya tancapkan di header 4 ya. IP address ini plus untuk alamatnya ini nanti terserah Bapak juga, terserah saya untuk memberi atau terserah kamu. Kalau ini terserah, misalkan ini saya bebaskan 100.100 kelas C misalkan. Ini interface-nya misalkan saya pilih header 4. Oke, centang. Sudah, setelah dibuatkan IP address tinggal buatkan DHCP-nya. DHCP server, jadi IP DHCP server terus DHCP. Nah, setelah ini kamu klik ini ya, klik ini terus pilih DHCP setup, pilih header 4 tadi ya, next, tinggal di next saja sampai selesai. Done. Sudah. Sampai sini untuk settingan DHCP servernya sudah selesai. Untuk settingan mikrotiknya juga sudah selesai. Nanti TO tinggal setting hotspotnya. Sekarang setting hotspot. Setting hotspotnya. IP hotspot terus pilih server, terus klik yang ini ya, ini hotspot setup. Nah, yang digunakan untuk hotspot adalah header 4 karena yang ke router itu header 4. Next, import sertifikat enggak usah, non, pilih yang non ini ya, next, passphrase biarkan next, kosong, next juga, DHCP DNS nya next, DNS name, nah ini DNS nya sesuai nama DNS nya kalian atau nama dari misalkan ini Semansapa net, semansapa.net ini boleh, semansapa.id gini juga boleh, sembarang.
Oke, next. Biarkan passwordnya dikosongin aja, untuk terserah kamu kasih boleh, kosongin boleh, done. Nah, sepertinya sudah selesai. Ini untuk settingan dari hotspotnya Mikrotik. Jadi Mikrotiknya sampai sini sudah selesai di setting. Oke. Jadi tinggal apa? Tinggal setting routernya seperti yang Bapak ajarkan kemarin. Setelah routernya disetting, ditancapkan ke Ether tadi, Ether 4 kalau ini. Kalau sudah, nanti kalian bisa nambah user voucher itu pakai Micmon. Dan kemarin barusan saya ajari bagaimana setting Micmon membuat voucher itu sudah. Oke. Saya harap penjelasan ini bisa kalian pahami. Besok untuk ujian prakteknya bisa berjalan dengan lancar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.